Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti ledakan di hadapan saudara-saudara sekalian. Dengar baik firman Tuhan ini, mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan bagi kami semua, jamaah, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami dapat mengerti maksud firman Tuhan ini karena pertolongan Engkau Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 4 ayat yang kelima dan yang sampai 7. 5-7 demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saya katakan tadi, saudara mendengar ledakan besar. Mengapa? Dikatakan di sini apa ayat yang kelima tadi? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hati itu menyangkut apa? Perasaan, emosi, dan feeling. Dalam ayat 4 disebutkan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Di sini kebaikan bukan kasih orang beras, bukan kasih orang makanan, bukan. Tetapi kebaikan di sini ialah saudara bisa tersenyum kepada semua orang, bisa menyapa orang dimanapun juga dengan kata-kata yang positif dan baik. Tuhan memberkati engkau. Shalom. Ya, itu yang kita ucapkan saudara sekalian. Dan kita mengucapkannya dengan wajah yang tersenyum. Saudara, lihat muka saya tersenyum ketika menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi itulah kebaikan yang utama yang muncul dari hati kita, nampak pada wajah kita yang ceria dan tersenyum. Apakah saya tidak ada masalah? Oh, banyak. Saudara belum tahu. Masalah demi masalah datang. Tapi saya tahu Tuhan izinkan masalah itu datang supaya saya menjadi lebih dewasa lagi. Loh, Bapak kan sudah umur 72 tahun. Kapan Bapak dewasa lagi? Oh, orang bisa berumur 100 tahun. Tapi sifatnya kanak-kanak karena tidak pernah mau menerima proses pembentukan daripada Tuhan. Itu yang harus kita dengar baik-baik. Nah, yang kedua. Apa katanya? Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lawanlah khawatir itu dengan apa? Berdoa dan bersyukur. Oh, saudara-saudara sekalian, rasa khawatir, rasa takut tidak bisa bersahabat dengan iman. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Yang bisa bersahabat dengan iman adalah apa? Tadi doa dan ucapan syukur. Mari lebih banyak lagi berdoa untuk melawan rasa khawatir tadi. Dan ingat saudara sekalian, kita harus selalu bersyukur. Nah, saya ingin menolong kita sedikit tentang bahwa orang kaya pun bisa didera oleh masalah karena dia apa? Khawatir. Coba saudara lihat. Kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Saya sampai hafal ayat ini.
Karena apa? Karena saya juga kadang-kadang diserang oleh rasa khawatir. Coba lihat. Sesungguhnya yang kutakutkan menimpa aku, dan yang kucemaskan mendatangi aku. Loh, konglomerat yang luar biasa di antara beberapa wilayah negara itu kok bisa khawatir dan takut? Oh, dia takut. Terutama kita lihat contohnya terhadap anak-anaknya. Dia khawatir kalau anak-anaknya mengucapkan hal-hal yang tidak benar kepada Tuhan dalam pesta mereka. Anak-anak ini sudah remaja, jadi mereka biasa suka-suka. Nah, kemudian apa yang dia khawatirkan lagi? Di antara ribuan ternaknya itu, ribuan juga gembalanya. Dan saudara sekalian, ada gembala yang nakal. Kong kaling kong dia dengan temannya, maka mereka kemudian apa? Jual 10 ekor sapi. Lumayan saudara sekalian. Terus bagaimana caranya mereka untuk nutup mulut yang lain? Mereka potong 1 ekor sapi. Cari yang paling bagus, paling besar. Nah, potong itu dan bagikan satenya kepada teman-temannya yang mengetahui peristiwa itu. Maka mereka pun tutup mulut. Itu yang dikhawatirkan oleh Ayub. Saudara sekalian, coba saudara lihat. Dari celah itulah iblis masuk menghancur leburkan kehidupan Ayub. Nah, kemudian apa lagi? Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salom tidak bisa tinggal bersama dengan rasa khawatir dan takut. Itu seperti antara air dengan minyak. Tidak mau gabung dia, saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau saudara mau hidup dalam shalom, damai sejahtera, maka tolong saudara-saudara sekalian, enyahkan, usir dan tolak roh khawatir dan roh takut itu. Itu dititipkan oleh iblis. Jangan bilang rasa takut, rasa khawatir itu normal. Jangan pernah ucapkan itu saudara-saudara sekalian. Kita harus menolaknya, tengking dalam nama Yesus. Roh-roh yang membawa kita untuk khawatir dan takut. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik kepada kami. Tolong semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami tidak pernah memberi tempat kepada rasa khawatir dan takut, sehingga kami bisa hilang damai sejahtera. Tapi kami ingin berserah kepada Tuhan dalam doa dan bersyukur, sehingga hidup kami dari pikiran dan hati kami penuh dengan shalom daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.